Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, Kajian Ekonomi Islam. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang penafsiran ayat tentang etika ekonomi. Bersama saya Kirana Pramesti sebagai host dan rekan saya Reisha Cynthia sebagai narasumber. Apa kabar Reisha? Alhamdulillah saya baik, terima kasih sudah mengundang saya dalam diskusi yang sangat menarik ini. Baik Reisha, sebelum membahas lebih jauh nih, apa sih yang dimaksud dengan etika ekonomi dalam Islam? Etika ekonomi dalam Islam adalah seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga mencapai keadilan, sejahtera, dan keberkahan bagi semua pihak. Menarik sekali. Adakah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang etika ekonomi dalam Islam? Tentu saja ada, salah satunya yaitu yang sering digunakan adalah surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka dan di antara kamu." Ayat ini mengandung bahwa harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil seperti penipuan, korupsi, riba, atau manipulasi. Sebaiknya transaksi juga harus dilakukan secara jujur dan atas dasar kerelaan dua belah pihak. Jadi, prinsip utama yang terkandung dalam ayat tersebut adalah kejujuran dan kerelaan dalam transaksi ya? Benar sekali, Islam sangat menekankan transparansi dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dipaksa dalam suatu transaksi. Selain itu, ada nggak sih ayat yang membahas tentang larangan berbuat curang dalam perdagangan? Tentu ada ya. Misalnya dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi, "Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Ayat ini juga mengartikan keras perilaku curang dalam bisnis. Dalam penafsirannya, para ulama menjelaskan bahwa kecurangan dalam bentuk apapun, baik mengurangi timbangan, manipulasi kualitas barang, maupun memberikan informasi palsu kepada konsumen, merupakan perbuatan yang dilarang. Berarti, etika ekonomi dalam Islam itu sangat menjunjung nilai kejujuran yang tinggi ya? Betul sekali, kejujuran merupakan fondasi yang paling utama dalam aktivitas ekonomi. Dengan kejujuran, kepercayaan akan tumbuh dan berekonomian dapat berjalan dengan sehat. Bagaimana sih dengan etika yang menggunakan harta yang telah diperoleh? Al-Quran juga mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Dalam surat Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih dan tidak pula kikir, tetapi berada di tengah-tengah antara keduanya." Ayat ini mengajarkan bahwa seseorang muslim harus bijak dalam mengelola keuangan, tidak boleh boros, tetapi juga tidak boleh terlalu pelit. Jadi, apakah Islam itu mengajarkan sikap moderat dalam konsumsi? Iya, karena keseimbangan merupakan salah satu karakteristik ajaran Islam. Harta harus dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Lalu, bagaimana dengan hubungan etika ekonomi dengan kepedulian sosial? Islam mengajarkan kan bahwa dalam setiap harta terdapat hak orang lain. Hal ini tercermin dalam kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Salah satunya dasarnya terdapat dalam surah Az-Zariyah ayat 19 yang berbunyi, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." Penafsiran ayat ini menunjukkan bahwa kekayaan tidak boleh berputus hanya di kalangan orang kaya. Harus ada distribusi yang adil agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Artinya nih tujuan ekonomi Islam itu tidak hanya untuk keuntungan pribadi ya,
tapi juga untuk kesejahteraan sosial. Tepat sekali ya. Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai sarana ibadah dan kontribusi bagi kemaslahatan umat. Dari pembahasan kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa etika ekonomi dalam Islam itu mencakup kejujuran, keadilan, larangan kecurangan, keseimbangan dalam penggunaan harta, dan kepedulian terhadap sesama. Semua prinsip tersebut bersumber dari Al-Quran dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Benar sekali. Semoga kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai konsumen, pedagang maupun pelaku usaha. Amin. Terima kasih kepada Reisha atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada para penonton yang telah menyimak podcast kali ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.